Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram, Mas Cahyo Wirawan SPD MPD MBA, mohon maaf. Para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku, siswa-siswi SMPN 6 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya dulu sebelum saya memulai, khusus anak-anak saya yang putri. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yang laki-laki saya bertanya, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Kalau ibu bapak guru kita tanya dulu. Bapak ibu guru, apa kabar semuanya? Masya Allah. Kenapa saya harus bertanya, anak-anakku yang berbahagia? Karena kesehatan itu adalah nikmat. Kalau orang bertanya kepada kita, apa kabar Anda? Berarti dia sedang mendoakan supaya kita sehat, supaya kita dalam keadaan baik, supaya kita benar-benar tidak ada kekurangan satu apapun. Maka anugerah kesehatan yang kita dapatkan saat ini adalah merupakan nikmat yang sangat berharga. Bila mana kita pandai mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina wa ala. Lagi sekali, Allahumma salli wa ala. Lagi sekali, Allahumma salli wa ala. Masya Allah. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu Nabi kita? Siapa namanya? Nama lengkapnya siapa? Muhammad bin siapa? Ada yang tahu? Muhammad bin siapa? Ayo, yang tahu angkat tangan sayang. Siapa nama lengkap Nabi kita? Siapa? Benar. Siapa tadi? Muhammad ibn Abdullah. Ada yang kenal atau yang tahu ibunya siapa? Siapa nama ibunda? Siapa? Siti Fatimah apa Siti Aminah? Siti Aminah. Oke, kalau begitu bareng-bareng. Abdullah nama, Aminah ibundanya, Abdul Abu Thalib. Stop. Khusus yang di depan, coba. Abdullah Thalib, Abu Thalib. Wah, hebat-hebat ya. Ibu bapak guru hebat semua. Anak-anakku juga lebih hebat lagi. Yo, ulang lagi. Abdullah
ibundanya Talib, Abu Talib pamannya, Khadijah Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh. Lanjut. 8 usia kakek meninggalkannya, Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Terus supaya tahu baginda Nabi saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah yang penuh, inilah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Subhanallah, hebat-hebat ya. Tepuk tangan semuanya. Anandaku yang saleh salehah, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Anak-anakku, ternyata beliau Nabi yang kita cintai, Nabi paling mulia, manusia paling hebat, itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Dalam keadaan apa? Anak-anakku, apa arti yatim? Apa arti yatim? Bisa? Siapa yang angkat tangan? Apa arti yatim, Ananda? Orang, coba bangun dulu sayang. Tidak apa-apa, jawab. Bangun. Bangun sayang. Siapa namanya? Siapa namanya? Rehan. Nama Anda? Rehan. Kelas berapa Rehan? Kelas 7. Anak yatim itu apa artinya Rehan? Tidak mempunyai ayah. Masya Allah. Tepuk tangan buat Rehan. Luar biasa. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal, meninggal dunia oleh ayahanda tercinta saat beliau ada di dalam rahim ibunda. Ada yang anak yatim di sini? Coba angkat tangan. Siapa yang anak yatim? Ada? Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sayang kepada anak yatim. Kita harus cinta sama anak yatim. Tidak boleh menghinakan orang gara-gara tidak punya bapak. Jangan mengolok orang gara-gara tidak punya ibu alias karena sudah meninggal dunia. Jangan mengolok orang karena dia miskin. Anak-anakku, anak-anak SMP 6 harus menjadi teladan, ya. Tidak boleh saling bully. Siap? Tidak boleh saling menghina. Oke? Tidak boleh saling mengolok, ya. Jangan sampai karena mohon maaf
bapaknya yang ini begitu menjemput Ananda pakai mobil, yang satu lagi pakai motor, yang satu pakai sepeda misalnya. Namanya kehidupan manusia itu beda-beda anak-anakku ya. Jadi jangan sampai ada di antara anak-anak yang menghinakan teman-teman yang lain. Ingat anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah, kata ulama. Jangan pernah meremehkan, merendahkan, menghina siapapun dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena semua orang diberikan kelebihan masing-masing. Saya ada kelemahan, tetapi ada kelebihan yang lain. Anak-anakku juga demikian, ada kelebihan, tetapi ada juga kekurangan masing-masing. Itulah cara Allah menunjukkan keadilan buat kita semua, agar kita saling mencintai, agar kita saling menyayangi, agar kita juga saling memahami satu sama lainnya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak yatim. Anak-anakku dulu di zaman, di masa Arab, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini saya sedikit mau bercerita anak-anakku. Tolong didengarkan ya. Tolong baik-baik mendengarkannya. Orang Arab dahulu anak-anakku, setiap anak bayi yang lahir, dia akan dicarikan ibu asuh. Apa yang dicarikan? Ibu apa? Ibu yang akan mengasuh, membesarkan, termasuk mohon maaf yang akan memberikan ASI-nya, yang akan merawat, yang akan membesarkan bayi ini. Anak-anakku, setiap bayi yang dibawa ke satu tempat penitipan itu semuanya diambil, kecuali bayi Muhammad kecil. Kecuali baginda Nabi tidak ada yang mengambilnya. Kenapa tidak ada yang mau mengambilnya? Alasannya adalah anak yatim, orang miskin, tidak ada yang menggaji, tidak ada yang akan membiayai kalau kita mengasuh anak yang namanya Muhammad tadi. Ternyata anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi saat masih kecil pun sudah memberikan keutamaan, sudah menunjukkan kemuliaan-kemuliaan. Masih kecil. Bisa dibayangkan anak-anakku, ibundanya beliau berkata, saat saya mengeluarkan bayi kecil yang namanya Muhammad dari rahim saya, anarat qusurus Syam, semua wilayah Syam itu menjadi terang benderang, semuanya bersinar. Kenapa? Karena lahir dari baginda Nabi ini pancaran cahaya yang luar biasa. Anak-anakku, coba kita tanya ibu-ibunya yang sudah melahirkan. Mana yang sudah melahirkan di sini? Bu, pernah ada pengalaman begitu ngelahirin langsung terang benderang? Nggak ada. Kalau nggak dinyalain lampu nggak bisa. Ya, ibu yang lain itu tidak bisa melahirkan atau membawa cahaya yang bisa menerangi. Bisa bayangkan anak-anakku, Nabi Muhammad itu sudah menerangi semua kawasan Syam. Mana yang disebut dengan kawasan Syam? Anak-anakku, Palestina itu wilayah Syam, Yordania itu wilayah Syam, Israel itu juga tempatnya memang kawasan Syam. Kemudian Libanon, sebagian Irak itu adalah kawasan Syam. Bisa dibayangkan baginda Nabi kecilnya saja sudah menerangi. Anak-anakku, bayi kecil yang namanya Muhammad saat dipungut oleh seorang perempuan yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Ada yang namanya Halimah di sini? Ada yang namanya Halimah? Oke,
Siapa namanya pengasuh baginda Nabi? Halimah As-Sa'diyah. Siapa? Coba sama-sama khusus untuk perempuan di sini. Siapa nama pengasuh baginda Nabi? Halimah As-Sa'diyah. Anak-anakku yang laki-laki, siapa namanya pengurus baginda Nabi? Halimah As-Sa'diyah. Anak-anakku, subhanallah, persaksian daripada Halimah. Saya sebelum mengasuh yang namanya Muhammad kecil, karena beliau masih kecil, onta saya yang sudah tua renta, tidak kuat berjalan, tidak kuat untuk bepergian karena kurus dan saking tuanya. Setelah saya merawat baginda Nabi, onta yang tadinya lemah itu menjadi kuat. Onta yang tadinya kurus itu menjadi subur, menjadi gemuk. Bahkan mohon maaf anak-anakku, kambing-kambing yang dia miliki, yang tadinya saking kurusnya hampir mau mati, setelah ada baginda Rasul yang dirawat, ternyata kambing-kambing itu menjadi gemuk. Anak-anakku, pepohonan bersukacita dengan kelahiran baginda Nabi. Rerumputan juga bersukacita menunjukkan kegembiraan. Makanya anak-anakku saya bertanya, Nabi Muhammad itu lahir di bulan apa? Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Apa arti bulan Rabiul Awal anak-anakku? Bulan Rabi itu artinya musim semi pertama. Apa tandanya musim semi pertama anak-anakku? Lihat, di Arab itu kering kerontang. Kalau sudah musim panas, panas sekali sampai 50 derajat Celcius. Kemudian ada yang namanya musim dingin. Saking dinginnya di beberapa titik di kawasan Arab itu minus anak-anakku, sampai salju turun. Barulah disebut dengan musim gugur. Musim gugur itu adalah rontoknya semua pepohonan yang tidak berdaun, tidak ada lagi yang tumbuh dari pohon itu. Itu namanya musim gugur. Anak-anakku, setelah itu barulah disebut dengan musim semi. Musim Rabiul Awal. Apa tandanya musim semi atau bulan Rabi anak-anakku? Musim semi bulan Rabi itu ditandai keluarnya bunga-bunga yang beraneka ragam rupa. Semua pohon yang tadinya tidak ada daun sekarang mengeluarkan bunga yang sangat indah. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang oranye, macam-macam. Apa maknanya anak-anakku? Baginda Nabi lahir di bulan Rabi, artinya bulan pun merasa senang, musim pun sangat berbahagia. Kenapa? Karena yang lahir itu adalah baginda Rasulullah SAW. Yuk kita bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Lanjut. Anta syamsun anta nurun fauqa
Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut sedikit saja. Maka anak kecil yang namanya Muhammad ini sudah memberikan yang namanya kenikmatan, memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua anak-anakku ya. Terakhir saya ingin sampaikan, jadilah orang yang memberi cahaya. Jadilah orang yang selalu berbuat baik. Jadilah anak-anakku yang soleh solehah, yang taat kepada ibu bapak guru. Anak-anakku ingat, ilmu akan berkah, ilmu akan bermanfaat, ilmu akan berguna kalau anak-anakku menjadi anak yang taat. Ya, hormati bapak ibu guru, cintai bapak ibu guru, dan ingat, anak yang soleh akan mendoakan orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidupnya. Maka kalau kita ingin ilmu kita berkah, ilmu kita bermanfaat, termasuk anak-anakku menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya di masa yang akan datang, tentu doa bapak ibu guru, hormat kepada mereka, termasuk hormat kepada ayah bunda, itu adalah menjadi sesuatu yang wajib. Saya pikir demikian bapak ibu yang dapat kami sampaikan ya anak-anakku ya. Mudah-mudahan ingat, kita harus mengingat Rasulullah. Beliau bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, beliau anak yatim, dan kita harus cinta kepada anak yatim. Dan walaupun kita anak yatim, kita harus menjadi anak yang baik, yang selalu memberi cahaya kebaikan buat umat atau buat siapapun juga. Terima kasih lagi sekali dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tepat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anakku, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama ya. Tetapi sebelum itu kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama buat orang tua kita semua. Semoga mereka tetap sehat walafiat. Kalau mereka masih hidup, diberikan kemudahan oleh Allah SWT di dalam mencari nafkah, di dalam membiayai anak-anakku, di dalam mendidik putra-putrinya. Dan bila mana ada yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni segala khilaf dan dosanya. Kemudian kita juga membaca suratul Fatihah khusus buat bapak ibu guru, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, yang mengajarkan walaupun satu huruf saja, itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah SWT dalam berjuang mencerdaskan anak-anakku semua. Dan yang terakhir, kita berdoa ananda semua menjadi anak yang saleh salehah, amin, menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini ahlul jannah, menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسعادة والنجاح لنا وخصوصا لمن حضر في هذا المجلس اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه
وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا وظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.